Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan hadis Mu'adz, fawaid ke al-ishrun 20. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Boleh mengkhususkan ilmu kepada seseorang atau sekelompok orang, sementara ilmu itu tidak kita berikan kepada orang lain. Ini boleh. Ada hal-hal tertentu yang orang lain tidak harus tahu, cukup orang-orang tertentu, dan itu ilmu, bukan gosip, bukan berita, ilmu. Apa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal jelas itu ilmu, jelas sekali bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar tetap akan masuk surga kalau dia bertauhid. Ini kan ilmu besar. Tetapi ketika Mu'adz minta izin kepada Nabi untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, Nabi bilang apa? Nabi bilang jangan. Nanti orang akan bermudah-mudah, terutama para ahli maksiat, para pelacur, para penjudi, para pemabuk, para koruptor akan terus melakukan kemaksiatannya. Ketika diberitahu bahwa yang penting bapak bertauhid, ini hadisnya Pak, dibacakan di hadapan pemabuk, penjudi, akan terus. Bila ketika dibacakan di hadapan antum misalnya, ya, di hadapan para tullah, di hadapan kaum muslimin yang taat, insya Allah hadis itu tidak akan mendorong mereka. Kalau begitu boleh juga sekali-sekali, saya kira, ya, antum dengar hadis Mu'adz ini, saya kira antum tidak akan mengatakan boleh juga sekali-sekali, ya, zina misalnya, kasai khamar kan masuk surga, saya kira tidak. Antum sudah tahu betapa besarnya dosa zina, dosa khamar, dosa judi, besar sekali dosa itu dan buruk. Bahkan bukan mungkin ya, pasti atau hampir dipastikan antum tidak tahu walaupun dibayar, iya kan? Yang lain membayar untuk berzina, untuk minum khamar, antum kita dibayar, insya Allah nggak mau. Diberikan hadis ini nggak masalah, tidak masalah. Oleh karena itu larangan Nabi jangan itu ada ilah. Sementara ada kaidah yang pernah kita bahas dulu bahwa al-hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilahnya, hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum itu akan ikut ilah atau dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti larangan berziarah kubur. Ini ada ilahnya. Ketika ilahnya hilang, maka Nabi tidak lagi melarang, bahkan menyuruh. Ya kan? Seperti sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan tidak dilakukan oleh Nabi setiap malam, padahal beliau ini. Kenapa? Karena ada ilahnya. Ketika ilah itu, alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Maka Umar beristihad, beliau yakin
dan disetujui oleh seluruh sahabat, tidak ada yang protes satupun, melakukan sholat tarawih setiap malam berjamaah di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah tidak. Rasul cuma 2 malam, 3 malam. Kenapa? Karena Umar faham kaidah tadi, bahwa hukum yang ada ilatnya, ketika ilat itu hilang maka hukum itu pun hilang. Seperti menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum, ini pun hilang. Kenapa Nabi menyuruh Aisyah, menyuruh para sahabat menjawab salam orang Yahudi dengan wa'alaikum? Kenapa? Ini ada hilangnya, ada alasannya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mayoritasnya, hampir semua, ketika memberikan salam diplesetkan, disalamkan. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Dan Nabi tahu, para sahabat kurang tahu, kurang jeli. Kan mirip-mirip, assalamualaikum, assalamualaikum, mirip-mirip. Nabi tahu, maka Nabi menyuruh para sahabat, jika Yahudi memberikan salam kepada kalian, jawablah dengan wa'alaikum. Bagaimana kalau ada Yahudi atau Nasrani atau orang Hindu hari ini memberikan salam lengkap? Ibnu Abbas menjawab, boleh, wa'alaikumussalam. Pertanyaan selanjutnya, bukankah mendoakan orang kafir tidak boleh? Bukankah wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh itu semua doa yang berisi salam, rahmat, barakah? Bukankah mendoakan orang kafir tidak boleh? Jawabnya, salah. Yang tidak boleh adalah mendoakan ampun. Ya Allah, ampuni Pak Pendeta ini. Ini tidak boleh. Ya Allah, ampuni si fulan yang Hindu ini. Ini yang haram. Adapun sejahterakan dia, selamatkan dia, berikan dia rezeki, kesehatan, boleh atau tidak? Boleh. Kebaikan dunia. Yang tidak boleh kita mendoakan orang kafir adalah kebaikan akhirat. Selamatkan Pak Pendeta ini dari sirat. Tidak boleh. Ya, masukkan Pak Pendeta ini ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nggak boleh. Selamatkan Pak Pendeta ini dari siksa kubur. Nggak boleh. Jadikanlah Pak Pendeta ini selamat dari neraka. Nggak boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dunia, berkah, keberkahan, ya. Harta yang sedikit tapi cukup untuk orang banyak, keberkahan, salam, keselamatan, rahmat. Semua orang dapat rahmat Allah. Apakah rahmat Allah ada di Amerika, ada di Jepang, ada di negeri kafir? Jawabnya ada. Kalau tidak ada, hancur mereka. Wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, mengenai segala sesuatu. Ketika sesuatu itu tidak mendapat rahmat Allah, hancur, binasa, porak-poranda. Gitu ya. Ini salah satu pendapat sahabat Ibnu Abbas berpendapat boleh hilang. Begitu juga ini ada ilatnya. Oleh karena itu, ketika ilat itu hilang, hukum itu juga hilang. Maka sebelum Mu'adz bin Jabal meninggal, beliau yakin, mantap menyampaikan hadis itu, walaupun Rasul bilang jangan disampaikan. Inilah pemahaman ya, tapi dalam pemahaman yang bagus. Dan jarang-jarang mahal ini ya. Pemahaman itu mahal, sangat mahal. Kalau hafal kan bisa diusahakan ya. Kita ulang-ulang, insya Allah lama-lama hafal. Kalau paham, sulit. Betul-betul hidayah dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pemahaman. Dan Nabi mengulang-ulang permohonan ini. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahman. Lihat, beliau memohon kepada Allah supaya diberi pemahaman. Lihat saudara-saudara kita, profesor dia, doktor dia, jenius dia, selalu ranking 1, tapi nggak paham kalau bid'ah itu sesat, kalau ibadah itu harus contoh Nabi, kalau ibadah itu tidak boleh berkreasi sendiri. Nggak paham dia. Ada apa tidak? Banyak padahal cerdas sih. Dan dia baca Al-Quran, dia baca hadis, ya kan? Antum tahu siapa Al-Ghumari itu? Antum tahu siapa orang yang mencaci maki Syekh-Albani? Banyak dari mereka profesor, doktor, belajar Al-Quran, belajar tafsir, tapi nggak paham. Kalau ibadah kok 100% harus mencontoh Nabi, tidak boleh ngarang sendiri, berkreasi sendiri. Apa salahnya saya sholat 2 rakaat ketika dagangan saya laris? Apa salahnya saya puasa sehari memperingati hari kelahiran saya? Apa salahnya? Kan itu baik. Apa salahnya saya membaca tasbih 1000 kali dalam rangka mengenang kakek saya misalnya? Banyak dari mereka apa? Dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap segala sesuatu ibadah yang baru, yang muhdatsat, yang tidak pernah aku contohkan. Karena semua ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah pasti sesat. Semua sesat tempatnya di neraka. Hadis yang segamblang ini mereka nggak paham. Mereka tahu hadis ini, maka mereka korek-korek, mereka bikin kalimat-kalimat yang tidak pernah kita dengar dari para ulama kita, dari para sahabat. Ya, kullu di situ tidak berarti semuanya, kullu di situ sebagian. Ya, mereka cari-cari gila, cari-cari dalil, padahal ketika mereka belum terkena syubhat itu mereka akan terima. Coba antum yang belum pernah ngaji bid'ah mendengar sabda Nabi, oh iya, oh nggak boleh, oh bener ya, Nabi nggak contohkan, masuk kita lakukan. Nah, antum terima. Tapi kalau antum dari kecil sudah dicokokin bahwa ini boleh, ibadah ini boleh, nah begitu dengar sudah umur 30 tahun, 40 tahun baru dengar hadis itu, baru baca hadis itu, maka ditafsirkan sesuka dia hadis itu. Bawalah ayat-ayat bahwa angin yang melanda kaum Ad, melanda sesuatu, segala sesuatu. Kan segala sesuatu kan ada arus, ada bulan, ada matahari, kan nggak terkena angin itu. Ini kan mengada-ada. Mereka ingin mencari dalil kilat bahwa hulu itu tidak semuanya. Kan ini pembicaraan tentang angin. Ya iya, angin segala sesuatu, tentu yang ada di situ yang terkena angin itu. Masuk sampai bulan, matahari, arus, mengada-ada. Tujuannya memang itu. Bagaimana menolak ajaran baru ini bahwa tahlilan sesat, muludan sesat, usoli sesat. Mereka tidak terima. Padahal kenyataannya seperti itu. Inilah mahalnya paham. Maka syukuri antum ketika antum faham. Ya, saya faham bahwa bid'ah itu sesat. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud. Innaka lan tuhadditha qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Setiap kali engkau menyampaikan satu hadis, satu ilmu yang akal mereka tidak sanggup terhadap ilmu itu, maka illa kana li ba'dihim fitnah, itu akan menjadi fitnah. Maka itu akan menjadi fitnah. Maka jika antum tahu ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan, jangan sampaikan. Itu hadis, itu ilmu, apalagi kabar berita. Ya, antum ada masalah di kantor, bahkan terancam dipecat, ya, ada gunanya cerita sama orang tua, sama istri.
sama anak, tentu nggak ada gunanya. Mereka nggak bisa memberikan solusi, malah mereka khawatir, ketakutan, ya, jadi belajarnya nggak nyaman dan seterusnya. Tidak semua berita kejadian pada diri kita harus kita ceritakan kepada semua orang, pada istri, kepada anak. Kasihan mereka. Cukup kita saja yang khawatir, yang deg-degan, ya kan, yang ketakutan. Istri jangan diada-ada, kasihan. Wanita, anak-anak kan lemah, ya, ada bila anak-anak atau istri kita kan lemah, ada masalah, lapor ke kita, wajar. Tentu kita siap untuk membantu, ya. Waqala Ali, beliau membawakan ucapan Ali dan riwayat ini sahih sampai kepada Ali, dan itu ada di Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari bukan hanya mencatat sabda-sabda Nabi. Imam Bukhari bukan hanya meriwayatkan ucapan-ucapan Nabi, tapi Imam Bukhari juga menulis ucapan Ali, ucapan Abu Bakar, ucapan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Bukankah hadis itu sabda Nabi? Nanti dulu. Para sahabat adalah murid-murid langsung Nabi. Mereka yang paling faham terhadap Al-Quran dan hadis. Maka jika mereka berpendapat, patut kita perhatikan, kita ambil pendapat itu. Itu Bukhari. Apa kita mau lancang terhadap Bukhari? Bukhari aja mau tulis ucapan Ali, ucapan Abu Bakar, kita enggak. Itu bukan hadis. Hadis kan sabda Nabi. Ucapan Ali bisa benar, bisa salah. Ucapan Abu Bakar bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar ucapan Nabi memang betul. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu menulis, memperhatikan, mempelajari ucapan para sahabat. Dia Imam Bukhari. Dan Bukhari tentu tidak sendirian, dan seluruh ulama ahli hadis menulis ucapan Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah jauh lebih dari kita. Apa kata Ali? Hadithun nasa bima ya'rifu. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami. Maka berdakwah, menyampaikan ilmu jangan asal-asalan. Ini ngomong di hadapan siapa? Ya, tiba-tiba di hadapan orang Nahdiyin yang tak pernah ngaji sunnah, saya bicara seperti tadi, usolli mulu dan bid'ah dan seterusnya. Tentu ini tidak pada tempatnya. Artinya kan mesti bertahap. Terangkan bahwa kita cinta pada Nabi, kita ikuti ibadah Nabi dan seterusnya. Kalau sudah paham terus, ya, dan itu butuh waktu tentu. Itu pun banyak ditentang, apalagi tergesa-gesa, ya, di hadapan kaum muslimin yang awam, bid'ah, belum pernah ngaji sunnah. Setelah innal hamdalillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ketahuilah bahwa tahlilan itu bid'ah, terancam neraka. Tentu nggak pas seperti itu. Terangkan dulu bahwa kita harus mencontoh Nabi. Demi cinta kita kepada Nabi, kita ikutin Nabi, sholat kita, puasa kita, dan seterusnya. Ya, kecuali di hadapan antum yang sudah belajar sunnah, tentu tidak kaget, sudah paham, ya kan? Itu kira-kira maksud beliau. Jadi jangan asal-asalan. Ini mengambil dalil dari Mu'ad yang dikirim ke Yaman. Nabi mengirim Mu'ad ke Yaman. Sebelum Mu'ad berangkat ke Yaman, Nabi bilang apa? Nabi berpesan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, yang akan engkau datangi adalah siapa? Ahlul kitab. Jadi Nabi ingin Mu'ad tahu mantunya itu kayak apa, yang akan didakwah itu kayak apa. Apakah sunnah bagi para da'i ketika datang ke sebuah tempat yang dia tidak tahu seperti apa masyarakatnya, dia tanya kepada penduduk di situ yang dia sikap, ya, sudah faham tauhid belum, sudah faham sunnah belum, sudah faham manhaj belum, dan seterusnya. Tentu ini bagian dari usaha asbab.
Ya. Fayuhaddatsu kullu ahadin hasba maqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi. Maka seseorang harus diberitahu tentang ilmu sesuai dengan pemahamannya, akalnya, ilmunya. Ya. Oleh karena itu saya menunggu-nunggu, ya. Saya dan beberapa asatidzah menunggu-nunggu Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur berbicara tentang ruwatul hadis, berbicara tentang riwayat haddatsana fulan, haddatsana fulan, seperti di kerupuknya. Enggak ada, enggak pernah. Padahal di hadapannya para asatidz. Ya, ini menunjukkan bahwa perempuan ini enggak nyampe ilmu itu kan sangat tinggi. Ilmu hadis, ilmu riwayat, haddatsana fulan, haddatsana ini tinggi sekali. Maka tidak disampaikan. Ya, lebih menyampaikan tentang manhaj, tentang akidah, yang bahkan itu terkesan pengulangan. Beberapa masyayikh berbicara di hadapan para asatidz Indonesia itu, antum dengar seolah-olah ini pengulangan tauhid rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat, kan pengulangan. Masalah ini tidak masalah. Begitulah ilmu, perlu diulang-ulang. Ya. Nah, kalau kita kan tidak ulang bosan, ingin yang baru. Bahkan belajar akidah, belajar tauhid ini sudah usah. Itu sudah itu kan SD, SMP. Gitu. Maka mereka tidak tertarik lagi. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar manhaj, wah langsung ekonomi Islam, persatuan umat, ya, hal-hal yang baru. Ini kurang sama. Kemudian ke-21, tawaduhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdafi alaihi. Tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau naik keledai. Kan keledai itu tunggangan yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat minim. Hanya para budak, orang-orang miskin yang naik keledai. Kalau orang kaya, bangsawan, tokoh, naik kuda yang gagah. Ya, ternyata kendaraan hari itu dan hari ini sama. Ada kendaraan-kendaraan yang bergengsi, ada kendaraan-kendaraan yang murah. Malu sebagian orang naik kendaraan seperti ini. Ya. Ini tawaduknya Nabi, mau menaiki keledai. Bahkan apa? Boncengan. Kalau sendiri masih mending, ini boncengan, udah keledai boncengan. Ya, mungkin di kita kayak orang naik motor apa itu tahun 70-an gitu ya, atau 80 boncengan ya, motor kodok kan gengsi ya kan, lihat lucu ya, ngaji naik motor begitu gitu ya. Nah, ini Nabi manusia termulia di muka bumi ya, menaiki keledai dan berboncengan, tidak malu. Inilah tawadhu. Dan dalam hal tawadhu beliau nomor 1 ya. Tentu masih ingat ketika mangkok berisi susu itu diminum oleh 80 orang. Yang terakhir kali minum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah. Abu Hurairah dulu baru Rasul. Kan tadinya cuman berdua, beliau dengan Abu Hurairah. Beliau memanggil Abu Hurairah ketika ada semangkok susu. Susu cuma semangkok. Abu Hurairah senang. Ya. Oh kan? Abu Hurairah antum tahu lapar dulu. Gimana enggak lapar, enggak punya uang, enggak punya kerjaan, enggak punya usaha. Istilah kita lontar-lantung di Madinah itu. Dia di Madinah ngapain? Mencari ilmu, menghafal hadis. Enggak punya kerjaan.
Di mana ada Nabi, ada Abu Hurairah. Ya. Mungkin Abu Hurairah berpisah dari Nabi ketika Nabi bersama istrinya, ketika mandi, ketika buang air. Selebihnya Abu Hurairah selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kelaparan itu ya hampir setiap hari Abu Hurairah. Dipanggillah Abu Hurairah satu ketika, dan di hadapan Nabi ada semangkok susu. Senang Abu Hurairah, insya Allah mau diberi semangkok susu itu, lumayan kan buat ganjar. Nggak taunya Abu Hurairah disuruh manggil orang-orang di masjid, ada berapa orang gitu. Abu Hurairah kasih saya ya karena disuruh Nabi ya, kira-kira 80-an, ada kira-kira 80 ya Rasul. Kata Nabi, bawa kemari semua, suruh kemari semua, ngantri itu 80 orang ya. Makin gak ada harapan itu Abu Hurairah ya kan, 80 bagian berapa tetes. Diberikan pada satu orang. Yang pertama minumnya agak ragu-ragu, yang antri banyak kan. Kata Nabi, terus minum sampai kenyang, terus betul sampai kenyang, sampai puas. Lalu orang kedua terus sampai nggak habis-habis, orang ketiga, keempat, terus sampai ke 80. Semuanya kenyang semua, puas semua, dan susu itu tidak berkurang, masih semangkuk. Kata Nabi, tinggal aku dan engkau yang belum minum, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah minum dengan puasnya sampai kenyang. Terakhir Rasulullah SAW. Ini contoh lain di mana beliau betul-betul tawadhu, termasuk ketika beliau ditanya, beliau ambil predikat beliau yang paling rendah. Kan Ibrahim apa? Khalilullah. Ibrahim menyebut dirinya Khalilullah, dan itu betul, itu hak. Kemudian Nabi Musa ketika ditanya menyebut dirinya Kalamullah, dan itu betul, itu hak. Kemudian Nabi Isa Ruhullah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, beliau mengambil predikat beliau yang paling rendah, apa? Abdullah. Abdullah kan hamba Allah, banyak sekali semua orang hamba Allah. Justru dengan memilih ini, beliau termasuk kalamullah, beliau termasuk khalilullah. Kan kalamullah bisa berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah. Rasulullah iya, bukan hanya Nabi Musa yang pernah mendengar suara Allah, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang khalilullah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengambil yang paling rendah, Abdullah, hamba. Inilah tawadhu'nya beliau. Kemudian ke-21, jawazul irdafi 'ala dabbah, bolehnya boncengan di atas kendaraan tunggangan, kuda, keledai, dan seterusnya boleh. Karena ada syubhat tidak boleh. Berdua, bertiga, berempat, ada yang mengatakan berdua boleh, bertiga tidak boleh. Ada yang mengatakan bertiga boleh, berempat tidak boleh. Ibnu Umar mengambil ilah dari, memang ada larangan dari Nabi, tapi larangan itu ilah. Jangankan bertiga, berempat, berdua saja, bahkan satu saja jangan. Kalau kendaraan itu, kalau tunggangan itu nggak kuat. Jadi boleh dan tidaknya berboncengan tergantung dari kendaraan itu, tunggangan itu, hewan itu, kira-kira kuat apa tidak. Kalau kuat boleh. Ibnu Umar mengatakan, aku tidak peduli mau 10, 15, 20, kalau bisa, kalau kuat nggak masalah. Berarti beliau memegangi ilah itu, larangan itu sebagai ilah. Yang ke-23, aidhamu sa'ni hadhil mas'alah, masalah ini
bukan masalah sepele. Masalah ini masalah besar, bahwa peminum khamar, pezina, pelacur bisa masuk surga. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Kenapa? Haitsu akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz. Nabi sampaikan kepada Mu'adz, apa yang Nabi sampaikan tidak mungkin sepele, pasti besar. Kalau sepele Nabi tidak akan sampaikan. Manusia bisa tahu sendiri. Ya, gimana supaya dagangan laris, gimana supaya badan sehat. Ini kecil, maka Nabi tak sampaikan. Nggak usah pakai Nabi, orang bisa. Para dokter apakah mengambil ilmunya semua dari Al-Quran dan Sunnah? Kan tidak. Itu ilmu kecil. Tapi kalau subuh berapa rakaat, melempar jumroh berapa kali, sa'i berapa kali, ini besar. Tanpa Nabi nggak mungkin ada yang tahu. Nggak mungkin ada yang tahu. Ya, tawaf 7 kali, jumroh harus dilempar, Hajar Aswad dicium. Ini tanpa Nabi tidak mungkin ada yang tahu. Ini hal besar. Maka disampaikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manfaatnya nanti akhirat, manfaat besar. Wa ja'alaha min al-umur allati yubashshiru biha. Termasuk hal-hal yang bisa mendatangkan kabar gembira. Kan Al-Quran dan Sunnah tidak hanya menakut-nakuti, ada banyak ayat hadis yang menakut-nakuti kita. Gemetar kita ketakutan mendengar ayat-ayat tentang riba, hadis-hadis tentang ancaman riba, takut kita. Bagaimana ditantang perang oleh Allah ketika kita baru saja bangkit dari kubur. Bagaimana kita disuruh renang di sungai darah. Ya, ada orang yang perutnya sebesar rumah, ada ularnya dan terlihat dari luar. Ini ancaman bagi orang-orang yang memakan riba. Tentu kita tahu. Tapi di samping menakut-nakuti seperti itu ada kabar gembira. Ini salah satu. Ya, wajib kita terima kabar gembira ini dan kita sampaikan kepada kaum muslim. Yang terakhir 24, Fadilatu Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis yang sedang kita pelajari ini merupakan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Keutamaan besar dari Mu'adz bin Jabal. Masih ingat apa kata Nabi tentang Mu'adz? Kalau tentang Zaid bin Sabit kan yang paling tahu tentang ilmu waris faraid. Kalau Abu Hurairah yang paling tahu tentang hadis, termasuk Abdullah bin Amr bin As. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang paling tahu tentang tafsir. Kalau Mu'adz bin Jabal, umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sah apa tidak sah. Berarti ilmu apa ini? Ilmu fikih. Umatku yang paling tahu ilmu fikih adalah Mu'adz bin Jabal. Berarti ilmu fikih ilmu besar, yang dengan ilmu itu kita bisa tahu, oh ini nggak sah, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Kita tahu. Yang kita tidak tahu apa? Sholat saya diterima, puasa saya tadi dapat pahala. Tahu apa tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sah dan tidak sah tahu. Ini ilmu fikih. Kalau yang tadi bukan ilmu fikih, nggak tahu. Tadi kita sholat zuhur berjamaah, sah apa tidak? Kita tahu. Diterima oleh Allah apa tidak? Nggak ada yang tahu. Itu bukan masih ingat? Setiap kita sholat 5 waktu puasa Ramadan, tujuannya ada berapa? Tujuannya ada berapa? Ada 2, ya kan? Ketika kita sholat 5 waktu puasa Ramadan, tujuannya ada 2. Yang pertama, menggugurkan kewajiban kita. Menggugurkan kewajiban kita. Bisa kita tahu kewajiban sudah gugur? Bisa. Gimana caranya? Ilmu fikih tadi. Selesai sholat zuhur, antum ingat, iya, tadi belum wudu. Sudah gugur belum kewajiban? Belum gugur, walaupun sudah sholat zuhur. Wajib wudu, kemudian ulang sholat lagi. Sebagaimana Umar pernah terjadi seperti itu, lupa belum ada junub.
Ya, begitu juga kita puasa Ramadan, zakat, haji, sudah gugur apa belum kewajiban? Tahu. Waktu itu saya haji pertama kali, saya ingat saya nggak mampir ke Arafah. Waktu tanggal 9 Dzulhijjah itu saya bukannya ke Arafah, malah ke mana lah ya, namanya juga nggak tahu. Nah, tentu harus diulang, belum gugur kewajiban. Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tidak wukuf di Arafah nggak sah. Beda kalau tidak melempar jumroh, tidak mencium Hajar Aswad, ya, sah. Ada kalanya bayar denda, ada kalanya nggak apa-apa, ada kalanya memang nggak wajib, afdoliyah saja seperti mencium Hajar Aswad. Itu tujuan pertama, menggugurkan kewajiban. Kita bisa tahu, dan itulah ilmu fikih. Yang kedua, pahala. Apakah tadi kita sholat subuh dapat pahala? Kita nggak tahu. Diterima atau tidak? Kita nggak tahu. Disinilah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami ini. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, dan seterusnya. Tidak boleh memastikan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Selesai bab ini. Nanti kita akan masuk bab baru, bab tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid yang bisa menghapus dosa. Ada pertanyaan? Silakan.